Halo semua, selamat datang di channel Kenko Primadea, channel yang membahas tentang perkakas kebutuhan Anda. Di video kita kali ini, kita mau bahas untuk perbedaan penggunaan atau mungkin jenis dari solder, ya, yang mungkin kita juga punya dan ini juga mungkin secara umum sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, tetapi ada juga yang awam nih belum tahu gitu ya soldernya seperti apa. Nah, kita punya dua model solder. Oke. Yang satu menggunakan listrik, yang satu menggunakan gas. Oke. Apa saja untung dan kekurangan dan kelebihannya kita bahas ya. Oke. Untuk yang listrik dulu. Nah, ini adalah unit solder yang umum dipakai, umum dijumpai. Baik itu juga mungkin yang biasanya orang-orang elektronik nih yang kenal sama produk ini gitu ya, biasa pakai. Juga mungkin kalau misalnya kita sekolah namanya praktek gitu ya, biasanya pakai akan sangat kenal nih gitu ya, jadi ini tidak asing. Oke, nah ini biasanya pasti menggunakan listrik, jadi dicolokkan. Nah ini kebetulan colokannya harus ada tambahan lagi untuk colokkan ke dalam atau mungkin ke listrik gitu ya. Jadi dia menggunakan listrik. Nah, kalau listrik biasanya pasti harus ada sumber listriknya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dia juga terbatas sesuai panjang dari kabelnya ini sendiri. Mungkin ini 1 meter ya, sekitar 1 meter. Oke, jadi untuk solder yang menggunakan listrik ini biasanya dia harus di jangkauan yang mencakup panjang dari kabel ini dan ada sumber listrik. Oke, baru dia bisa digunakan menggunakan timah gitu ya. Oke, nah di sini juga sudah ada informasinya gitu ya, wattnya, voltnya gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, dia panasnya monoton. Jadi dalam arti kalau sudah panas tinggal bisa digunakan saja begitu. Jadi tidak bisa diatur mungkin panasnya seberapa seberapa panas gitu ya, sehingga dia hanya langsung panas begitu saja. Oke, itu ya. Dan ini yang berikutnya adalah jika ditaruh, misalnya kita sudah selesai menggunakan gitu ya, menggunakan timah begitu ya, setelah bekerja, biasanya dia harus dibutuhkan alat tambahan untuk meletakkan, baik itu di meja atau jadi gini, karena kan kadang dia tidak bisa, ini oke lah stabil ya, tapi kadang dia bisa jadi jatuh gitu atau mungkin dia miring ke depan, sedangkan di bagian ini dia panas, sehingga kalau seperti di meja ini, kalau misalnya dia jatuh seperti ini, dia akan permukaan dari meja ini akan menjadi luka. Oke, jadi ini adalah jenis solder yang umum kita gunakan, menggunakan listrik dengan jangkauan yang terbatas dan juga terbatas juga pada saat setelah menggunakan. Biasanya dia harus ada alat tambahan untuk supaya menyangga agar dia tidak, area panasnya di sini tidak menyentuh bagian permukaan meja. Oke, itu kita bahas satu solder. Sekarang kita bahas untuk solder yang menggunakan gas. Oke, jadi unitnya seperti ini. Yang pertama, tidak menggunakan kabel, dia akan menggunakan gas, ya, dibutuhkan gas. Gasnya itu adalah gas butan yang umumnya untuk isi Zippo atau korek api gitu ya. Jadi itu yang akan diisi di sini, ditekan di belakang sini. Oke, baru dia bisa digunakan. Dan ini juga cukup aman. Biasanya juga dia handle-nya sedikit besar karena dia harus menampung dari gas butan tersebut di dalam sini gitu ya, dan modelnya bisa bermacam-macam. Nah ini salah satunya adalah ini kita pakai brand Kingtoni. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Lalu pada saat dia mau menghidupkan, dia tidak langsung panas karena dia tidak menggunakan listrik. Lalu di sini juga cukup aman. Kenapa? Untuk menjadikan dia panas, di bagian atas ini panas. Oke,
dia pada saat sudah diisi tidak akan langsung panas. Jadi dia harus menggunakan juga korek gitu ya. Jadi ini ada alat pengamannya. Ketika sudah dihidupkan kita baru panaskan. Untuk Zippo-nya maksudnya, untuk dia menghidupkan di bagian depannya sini. Oke. Nah, alat ini penggunaannya akan jadi lebih banyak adalah di sini dia ada pengatur suhu. Jadi di sini ada 1, 2, 3 gitu. Jadi untuk mengatur panasnya dari di bagian atas ini. Jadi memang fungsi dari solder gas ini sangat banyak. Kenapa? Karena yang pertama dia bisa diatur suhunya. Oke. Yang berikutnya bagian ujungnya ini itu bisa diganti-ganti. Ya, seperti ini. Bisa kita buka. Oke. Nah, seperti ini pun gitu ya. Jadi gas solder ini juga bisa menjadi alat pengapian kalau misalnya kita mau pergi camping atau kita mungkin pergi ke untuk memasak tapi tidak punya korek apa segala macam. Jadi ini juga bisa jadi sumber korek. Jadi di sini ketika dihidupkan gitu ya, dia akan mengeluarkan seperti bara begitu di depan sini. Oke, dan itu bisa untuk kompor, bisa untuk fungsi-fungsi yang lain gitu. Nah, juga di beberapa paket dari pembelian solder gas seperti ini biasanya dia ada beberapa model ujung. Jadi tidak hanya untuk solder, tetapi juga untuk kabel gitu ya, dengan kepala yang berbeda-beda. Oke, jadi fungsinya akan jadi lebih banyak dan kegunaannya jadi lebih menguntungkan nih buat kita. Memang unit ini masih jarang untuk bicara rumah tangga atau awam gitu ya. Tapi ini akan jadi sangat membantu, sangat menolong begitu ya, jika dibandingkan dengan menggunakan solder yang mungkin umumnya kita sudah pernah jumpai. Yang pertama adalah kalau ini sudah dibicarakan bahwa tadi harus menggunakan sumber listrik karena dia ada kabelnya gitu ya, sehingga juga range-nya terbatas. Kalau ini kita bisa bawa kemana-mana karena dia tidak perlu ada kabel dan sumber listrik, tinggal kita beli gas butannya saja. Dan ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, untuk pengapian yang lain. Jadi karena juga bisa jadi obor, karena di sini dia nanti ketika sudah dihidupkan, sudah diisi gas dan dihidupkan, dia ada nyala api di depannya sini. Oke, jadi ini kegunaannya juga sangat-sangat banyak. Ya, yang paling untung adalah dia portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi ketika kita selesai di satu tugas atau penggunaan, kita bisa bawa kemana dia untuk pengerjaan atau tugas yang lain atau pengerjaan yang lain. Oke, jadi itu adalah perbedaan mungkin kurang lebihnya dari baik itu solder gas atau juga solder listrik. Memang secara harga betul solder yang listrik ini akan jadi sedikit lebih murah karena ini juga pasti dibutuhkan beli gas lagi gitu ya. Tetapi bicara untuk penggunaan begitu ya, ini akan menjadi lebih berfungsi lebih banyak. Oke, jadi itu saja video kita kali ini. Teman-teman bisa, jika suka video ini, bisa komen, kasih pendapat di bawah gitu ya. Jika mungkin ada kebutuhan untuk produk yang kita review gitu ya, Ampere ini, bisa juga kasih komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.